Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clarissa Jocelyn Mulyana dengan NPM 227000009. Kali ini saya akan menjelaskan terkait peta konsep dan juga peta masalah dari case 6, yaitu osteoartritis dan gout. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan peta masalahnya terlebih dahulu. Datang seorang pasien, Ibu Maimunah, berjenis kelamin perempuan, berusia 53 tahun. Kemudian setelah dianamnesis, didapatkan keluhan utama apabila pasien tersebut mengalami nyeri lutut kanan sejak 2 minggu. Kemudian riwayat penyakit sekarangnya bisa jalan cukup jauh, dan juga bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian selanjutnya sakit lutut bertambah parah ketika menekuk lutut. Untuk riwayat penyakit dahulunya, nyeri ringan pada lutut kanan kurang lebih sejak 3 bulan. Kemudian membaik setelah istirahat selama 1 malam, dan riwayat pengobatannya sudah mengunjungi 3 dokter umum dan tidak ada yang mengalami perbaikan sama sekali. Selanjutnya untuk riwayat sosialnya, pasien tersebut ibu rumah tangga, dan keterangan tambahannya pasien menopause sudah selama 3 bulan. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya, keluhan utamanya kampus mentis. Selanjutnya mohon maaf, untuk pemeriksaan fisiknya yang pertama-tama yaitu keadaan umumnya kampus mentis, kemudian berat badannya 78 kg dan tinggi badannya 153 cm, yaitu pasien tersebut mengalami obesitas. Selanjutnya untuk TTV-nya, untuk tekanan darah, nadi, respiratory rate, dan juga suhunya semuanya dalam batas normal. Selanjutnya regio sendi lutut kanannya setelah dilakukan inspeksi tidak ada deformitas, tidak ada bengkak, dan tidak ada kemerahan. Kemudian untuk palpasinya, nyeri ketika patella ditekan dan juga terdapat krepitasi. Sedangkan untuk movementnya, untuk range of motionnya itu dapat digerakkan penuh. Selanjutnya untuk hamstring muscle tightness-nya positif dan juga femoral grinding test-nya positif. Kemudian untuk ligament laxity examination-nya, untuk baik drawer test maupun varus or valgus test-nya juga negatif. Untuk pemeriksaan penunjangnya, pertama-tama itu pemeriksaan laboratorium untuk Hb, kemudian white blood cells atau leukosit, kemudian ureumnya normal. Di sini yang mengalami peningkatan adalah di asam urat dan kreatininnya. Selanjutnya untuk X-ray-nya didapatkan sendi lutut bagian dekstra itu terdapat distance ratio dari patella ligamen dan patella lebih dari 1:1 patella altae. Selanjutnya untuk klasifikasi Kellgren-Lawrence didapatkan apabila pasien tersebut mengalami osteoartritis grade 1 pada regio yang patella dekstra. Selanjutnya dari anamnesis pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang tersebut, maka didapatkan diagnosis pasien tersebut mengalami osteoartritis lutut di bagian kanan dan juga mengalami obesitas serta hiperuricemia. Kemudian untuk selanjutnya itu tata laksananya, untuk farmakologinya itu diberikan meloxicam yang 15 mg per hari dan juga diazepam 2 mg 1 kali sehari pada malam hari dan diberikan selama 5 hari. Kemudian untuk non farmakologinya itu diberikan fisioterapi selama 3 kali seminggu selama 2 minggu. Sekedar tambahan, untuk hiperuricemianya itu mungkin bisa diberikan allopurinol ataupun colchicine. Selanjutnya untuk non farmakonya ini mungkin bisa juga diberikan senam osteoartritis, kemudian bisa juga diberikan edukasi pada pasien untuk mengurangi berat badan agar tidak terjadi obesitas lebih lanjut dan tidak memperparah terjadinya osteoartritis pada lututnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan peta konsep dari case tersebut. Baik, sesuai yang dialami oleh pasien tersebut mengalami nyeri lutut atau pada bagian regio patella, yang mana patella ini tergolong dalam ekstremitas inferior. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi dari ekstremitas inferior. Jadi yang pertama-tama itu saya akan membahas osteo terlebih dahulu.
Jadi terdapat os femur, kemudian ada patella dan juga tibia, fibula, tarsal, metatarsal, falang proksimal, medial dan juga distal. Nah, untuk muskulusnya sendiri itu pada bagian femur itu ada musculus quadriceps yang terdiri atas rectus femoris, kemudian vastus lateralis, vastus medialis dan juga vastus intermedius. Nah, sedangkan pada regio crurisnya atau pada betisnya itu terdapat otot triceps surae yang terdiri atas musculus gastrocnemius dan juga musculus soleus. Nah, adapun musculus extensor hallucis longus itu dan juga otot-otot lainnya yang mengisi bagian femoris, kemudian betis maupun telapak kaki. Nah, selain itu untuk muskulus yang di kaki juga ada musculus flexor dan juga extensor. Sedangkan untuk ligamennya ada ligamen lateral tibial, membrana interossa cruris dan lain sebagainya. Kemudian untuk nyeri lutut yang dialami oleh pasien ini tadi itu perlu dilakukan pemeriksaan fisik dan juga ketika palpasi itu didapatkan nyeri tekan pada patella dan adanya krepitasi. Untuk range of motionnya dapat digerakkan dengan baik, namun terdapat nyeri ketika digerakkan. Kemudian juga terdapat hamstring muscle tightness atau ketegangan otot dan juga femoral grinding-nya positif dan juga ligamen laxity examination-nya negatif. Sedangkan untuk pemeriksaan penunjangnya itu dilakukan pemeriksaan laboratorium dan juga X-ray. Untuk pemeriksaan labnya itu semuanya normal kecuali kreatininnya meningkat dan juga asam uratnya mengalami peningkatan. Kemudian sedangkan pada pemeriksaan X-ray-nya itu sendi lutut bagian dextra itu terdapat distance ratio dari patella ligamen dan patella 1:1. Kemudian untuk klasifikasi Kallgren-Lawrence itu terdapat osteoartritis grade 1. Dan juga dari anamnesis pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang ini tadi, maka pasien tersebut itu didiagnosis mengalami osteoartritis dan juga untuk memiliki diagnosis banding gout arthritis. Nah, untuk patofisiologi dari osteoartritis sendiri itu yaitu osteoartritis ini paling sering berkaitan dengan penuaan sendi yang secara fisiologis, sehingga seringkali disebut dengan penyakit sendi degeneratif. Nah, tetapi banyak faktor yang juga berperan di dalam terjadinya osteoartritis ini. Contohnya seperti trauma, kemudian penggunaan berlebihan atau overuse pada regio tersebut, kemudian bisa juga karena faktor genetik, obesitas, dan juga perubahan hormon. Diketahui apabila pasien tersebut setelah menopause, kemudian juga pemberian beban pada sendi secara berkepanjangan, kemudian degradasi sendi yang menginduksi perubahan morfologi berupa kerusakan tulang rawan dan juga pembentukan osteofit, kemudian sklerosis subkondral dan kisah tulang itu bisa terjadi. Nah, untuk itu maka perlu diberikan tata laksana berupa farmakologi dan juga non farmakologi. Untuk farmakologinya bisa diberikan meloxicam sebanyak 15 mg per hari dan juga diazepam 2 mg per hari saat malam hari selama 5 hari. Itu untuk menenangkan ototnya, dan juga NSAID baik gel maupun oral. Nah, untuk oralnya itu contohnya bisa acetaminophen atau analgesik lainnya, kemudian bisa pemberian krim capsaicin topikal, kemudian glukosamin, bisa juga diberikan injeksi hyaluronic acid. Kemudian untuk non farmakologinya itu bisa diberikan bisa disarankan untuk melakukan senam osteoartritis, kompres, dan juga melakukan diet untuk menurunkan berat badan sehingga beban pada patellanya berkurang. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan diagnosis banding yaitu gout arthritis. Gimana patofisiologi dari penyakit tersebut itu awalnya dari riwayat diet atau konsumsi sehari-hari. Yang utama adalah apabila memiliki kebiasaan untuk sering mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi purin. Secara garis besarnya patofisiologi gout ini bisa dibagi jadi 4, yaitu hiperuricemi, fase akut, fase interkritikal, dan juga fase kronis. Nah, gout ini terjadi akibat akumulasi asam urat berlebih dalam darah atau yang biasa disebut hiperuricemi. Nah, itu terjadi secara kronis dan akhirnya mengakibatkan
akumulasi dan juga pembentukan kristal asam urat yang abnormal di ruang intraartikular, dan bahkan bisa menyebabkan gangguan ginjal apabila semakin lama atau semakin kronis. Biasanya terjadi di sendi antara metatarsal dan juga falang proksimal 1. Kemudian asam urat ini sangat berkaitan dengan purin. Jadi saya akan menjelaskan metabolisme purin pada tubuh. Jadi di tubuh kita ini purin bisa didapatkan melalui asupan makanan. Kemudian pembentukan asam urat ini dimulai dengan metabolisme dari DNA dan juga RNA menjadi adenosin dan juga guanosin. Nah, yang mana adenosin ini nanti akan dibentuk yang kemudian menjadi hiposantin, dan juga hiposantin ini nanti akan dimetabolisme menjadi santin. Nah, guanosin yang tadi itu juga akan dimetabolisme menjadi santin, yang mana nanti seluruh santin itu tadi akan dimetabolisme lagi menjadi asam urat melalui bantuan enzim yang bernama santin oksidase. Baik, untuk selanjutnya untuk tata laksana dari gout arthritis ini yaitu bisa diberikan obat-obatan farmakologi dan non-farmakologi. Untuk yang farmakologinya itu bisa diberikan allopurinol apabila penyakit tersebut bukan untuk yang akut, jadi hanya sekedar menurunkan asam urat dalam tubuh. Nah, untuk kolesikin itu bisa diberikan pada asam urat akut yang terjadi pembengkakan pada sendi yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk non-farmakologinya bisa membatasi asupan makanan yang mengandung tinggi purin dan juga menjaga keseimbangan gizi. Selanjutnya untuk BHP dan PHOP-nya, untuk BHP sendiri itu terdiri atas beneficial, non-beneficial, dan 4 tersebut. Nah, untuk beneficialnya ini kita harus menangani pasien dengan baik dan sepenuh hati, dan juga memberikan pelayanan sebaik mungkin. Serta untuk non-maleficence-nya itu bisa melakukan tindakan yang sekiranya tidak beresiko tinggi bagi pasien, dan memberikan tindakan yang mana sekiranya lebih banyak manfaatnya atau kebaikannya daripada keburukannya. Kemudian untuk JASI sendiri tidak membeda-bedakan pasien, baik dari jenis, suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk autonomi, itu pasien sudah berusia 53 tahun, jadi pasien bisa menentukan tindakan yang akan diambil. Selanjutnya untuk PHP-nya itu, untuk health promotion-nya bisa mengedukasi pasien terkait penyakit yang diderita. Untuk specific protection-nya itu contohnya bisa dilakukan dengan melakukan diet dan juga penurunan berat badan maupun fisioterapi. Untuk diagnosis and prompt treatment-nya itu mendiagnosis pasien melalui anamnesis seperti yang sudah dilakukan tadi, pemeriksaan fisik penunjang, kemudian tata laksana yang diberikan itu diberikan semaksimal mungkin, senam osteoartritis dan sebagainya. Kemudian disability limitation-nya batasi konsumsi purin tinggi. Untuk rehabilitasinya bisa melakukan tata laksana yang sudah disarankan oleh dokter, baik dari pola hidup, kebiasaan, makanan, olahraga, dan juga gaya hidup yang lebih teratur dan juga sehat. Mungkin dari saya itu saja. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, semoga kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.